3. Gurunya siap. Rut. Selamat pagi anak ibu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Kenapa kita digabungkan jadi satu barisan di lapangan? Karena guru kelas 4-nya tidak hadir, sedangkan kelas 5 ibu yang hadir. Jadi hari ini ibu megang 2 kelas, kelas 4 sama kelas 5. Paham? Paham. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Pimpin doanya, Mbak. Doa sebelum belajar. Kira-kira hari ini dari kelas 4 berapa orang yang tidak hadir, Nek? Coba tengok kawannya. 1. Oh, cuma 1. Kalau kelas 5 berapa orang yang tidak hadir? Coba lihat temannya. 2 yang tidak hadir. Jadi hari ini ibu akan masuk ke kelas 4 terlebih dahulu. Sebelum ibu masuk ke kelas 4 terlebih dahulu, anak ibu yang kelas 5 baca-baca dulu halaman 111 tentang gaya. Nanti ibu tanya satu-satu. Bisa? Nah, sekarang kelas 5 boleh masuk duluan. Oke, hari ini guru kelas 4 kan tidak hadir. Jadi ibu yang menggantikan. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang keindahan alam, membaca cerita. Bu, apa itu baca cerita, Bu? Gitu kan. Membaca cerita itu bisa disebut dengan bercerita atau menceritakan. Pernah nggak anak ibu bercerita? Pernah. Misalnya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari atau bercerita tentang yang ada di rumah, bisa. Selain itu, membaca cerita juga bisa disebut sebagai aktivitas yang memungkinkan seseorang untuk memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui tulisan. Adapun di bukunya, membaca cerita itu menginformasikan dari cerita yang kita baca. Misalnya 1, melengkapi kalimat menggunakan kosakata baru. Kosakata baru itu apa, Bu? Misalnya nggak pernah kita dengar. Yang nggak pernah kita dengar, misalnya kawasan. Pernah nggak dengar kayak kawasan? Enggak. Itu termasuk kosakata baru. Baru menceritakan kembali isi cerita. Anak ibu tahu cerita bawang merah bawang putih? Tahu. Coba ceritakan dengan menurut anak ibu sendiri, bawang merah bawang putih itu kayak mana? Kalau bawang merah itu sifatnya kayak mana? Jahat. Bawang putih itu ceritanya kayak mana? Baik. Di dalam cerita tersebut baru kesesuaian isi cerita dengan ilustrasi yang seperti kita bayangkan. Kalau merah itu identik dengan jahat, yang putih itu identik dengan baik. Itu ilustrasi yang kita bayangkan. Bisa mengerti anak-anak ibu? Bisa. Sekarang ibu mau anak ibu membaca tentang pesona Gunung Bromo halaman 93. Kan ibu nggak mungkin tinggalkan anak ibu yang di kelas 5. Jadi ibu tinggalkan anak ibu di sini. Menanti anak ibu mengerjakan tugas, anak ibu baca halaman 83 pesona Gunung Bromo. Oke? Dibaca. Setelah dibaca, anak ibu tulis ini di sini. Tapi berkelompok, ibu bikin kelompok. Kakak kesini Kak, kelompoknya. Kita bikin kelompok ya. Karena harinya dia tidak datang. Kelompoknya satukan aja mejanya, Nak. Satukan aja mejanya, oke? Yang ini jadi satu kelompok. Kelompok.
bisa menarik benda. Tapi menurut pendapat ibu, gaya itu tarikan. Tahu tarikan? Tahu. Tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Misalnya, yang tadi bendanya di sini ketika ditarik berubah atau tidak? Berubah. Ketika kita dorong berubah atau tidak? Berubah, itulah gaya. Kalau gaya itu merubah, mempengaruhi suatu benda. Gaya pun dapat mengubah gerak benda. Ciri-ciri gaya dapat merubah gerak benda yaitu gaya dapat mempercepat gerakan benda. Misalnya, anak ibu pernah main bola tidak? Pernah. Itu mempercepat atau memperlambat ketika kita tendang? Mempercepat. Yang tadinya dia menjadi cepat bergerak. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Berubah tidak dia? Yang contoh ibu tadi, misalnya dia meja di tempat, kita tarik, berubah tidak? Berubah. Yang ketiga, gaya dapat memperlambat gerak benda. Gerak benda yang memperlambat misalnya apa? Misalnya apa ya? Jika gaya gesernya besar benda, akan semakin mudah berhenti. Sebaliknya, jika gaya gesernya kecil, benda akan berhenti lebih lama. Itu disebut dengan gaya dapat memperlambat benda. Yang keempat, gaya dapat menghentikan gerak benda. Gimana ini? Misalnya, anak ibu main sepeda, ya kan? Kita rem, itu menghentikan atau memperlaju? Menghentikan gerak benda. Dan juga gaya mengubah bentuk benda. Tahu gaya mengubah bentuk benda itu apa? Misalnya mobil terjatuh atau mobil tertabrak. Yang tadinya gayanya itu melaju dengan cepat mengubah benda menjadi bentuk yang tidak semula. Telur jatuh ke tanah gara-gara gaya yang tadinya telur itu utuh ketika terjatuh jadi pecah. Itu yang disebut gaya merubah bentuk benda. Oke, sepaham anak ibu dengan penjelasan ibu tentang gaya? Alhamdulillah. Sekarang anak ibu tugaskan sendiri-sendiri tulis uji kemampuan pada halaman 111. Coba buka 111. Itu ada pilihan ganda 1 sampai 10. Jadi anak ibu kerjakan 1 sampai 10, nanti ibu kumpulkan kembali tugasnya. Oke, nanti ibu kumpul ya. Tulis 1 sampai 10. Sekarang ibu mau ke kelas 4 terlebih dahulu ya. Menunggukan anak ibu mengerjakan tugas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan hasil tulisan mengenai kata-kata yang tidak berbau. Moments later. Selanjutnya
sama Ibu yang kelas 5. Tadi tentang apa? Belajar tentang apa? Tentang gaya-gaya itu apa nah kira-kira? Gaya adalah mengajarkan lawan pemahaman yang mempengaruhi gerak benda. Oke. Tadi kelas 4 belajar tentang apa? Ibu suruh apa tadi kelas 4? Mengerjakan diskusi. Udah paham dengan pelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Sudah. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, sebelum berakhir kita membaca doa terlebih dahulu. Doa selesai belajar. Alhamdulillah.